kecepatannya juga tidak stabil, naik turun, itu menunjukkan bahwa pesawat mengalami kesulitan dalam kendali. Bahwa kemudian pesawat itu... Penemuan kotak hitam kedua ditemukan tak jauh dari area jatuhnya pesawat Embraer 190 yang dioperasikan Azerbaijan Airlines penerbangan J28243. Wakil Perdana Menteri Kazakhstan menyebut belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat dan kotak hitam tersebut langsung diserahkan ke Departemen Investigasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut pakar penerbangan yang juga mantan penyelidik Angkatan Udara Amerika Serikat, tembakan pertahanan udara Rusia kemungkinan bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Azerbaijan yang menewaskan 38 jiwa dan membuat 28 korban luka. Sementara pejabat senior pemerintahan Azerbaijan mengonfirmasi informasi yang beredar terkait kemungkinan pesawat Azerbaijan Airlines yang jatuh di kota Akto, Kazakhstan dipicu misil Rusia. Pesawat nahas itu terkena serangan sistem rudal Pantsir saat mendekati tujuan penerbangannya Grozny di Chechnya. Menurut laporan, sistem komunikasi pesawat lumpuh akibat sistem pertahanan elektronik Rusia sehingga pesawat itu menghilang dari radar selama di area udara Rusia. Pesawat itu baru muncul kembali di radar ketika berada di atas Laut Kaspia. Extensive shrapnel damage, the physical evidence there at the Kazakhstan airport strongly suggests that this aircraft was hit by some kind of anti-aircraft weapon. It was going into Grozny. There was a drone attack either underway or in the previous hours. There was radar jamming, which made it difficult for the airline crew to land, and by all accounts, they were hit by a missile. So we know what happened. We need to look carefully at why it happened, and most importantly, how to prevent it from reoccurring. KBRI Astana melalui pernyataan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan atas musibah jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines penerbangan J28243 di kota Akto, Kazakhstan pada Rabu waktu setempat. Muhammad Fajrul Rahman menyatakan tidak ada penumpang maupun korban warga negara Indonesia dalam insiden kecelakaan itu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana, Kazakhstan mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan melalui Kedutaan Besar Azerbaijan di Astana atas musibah jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines J28243 di Aktau, Kazakhstan. KBRI Astana sudah mengumpulkan informasi sedalam-dalamnya dan mericek kepada berbagai pihak bahwa tidak ada penumpang maupun korban warga negara Indonesia dalam kecelakaan yang terjadi di Aktau, wilayah akreditasi KBRI Astana tersebut. Kita bahas soal kecelakaan pesawat Embraer 190 yang dioperasikan Azerbaijan Airlines penerbangan J28243 yang jatuh di kota Aktau, Kazakhstan pada Rabu waktu setempat bersama pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas Tifal. Terima kasih juga sudah mau bergabung bersama kami. Kalau melihat dari video yang viral itu Pak, Anda menangkap bahwa ada upaya dari pilot untuk melakukan pendaratan darurat? Benar, jadi kalau melihat dari apa yang ada di beredar itu, video yang beredar, posisi roda pesawat itu sudah turun ya. Jadi berarti pilot sudah mempersiapkan pesawat tersebut untuk mendarat. Ketika roda pesawat sudah diturunkan, berarti flap juga sudah turun, kecepatan pesawat juga sudah diturunkan untuk proses pendaratan. Demikian, Mas. Dan itu hanya terlihat dari indikator bahwa roda pesawat itu coba dikeluarkan, atau ada indikator lain, Pak? Saya juga melihat data dari Flight Radar 24, kecepatan pesawat ini juga sudah di bawah 200 knot ya, jadi sekitar 200-250 itu fluktuatif, memang itu sudah termasuk
kecepatannya sudah termasuk kecepatan rendah itu untuk proses pendaratan. Sebab kalau kecepatan masih tinggi, roda dikeluarkan, flap diturunkan, itu justru pesawat menjadi tidak stabil, berbahaya itu. Oke. Dan dari manuver yang terlihat itu, Pak, ditambah dengan fakta kita melihat ternyata masih ada korban yang selamat begitu. Anda melihat bahwa manuver yang diupayakan oleh pilot ini meminimalisasi munculnya korban jiwa dari insiden itu? Benar, jadi saya memperhatikan data yang ada, pilot jelas mengalami kesulitan mengendalikan pesawat tersebut. Terlihat bahwa pesawat itu menuke, kemudian mendaki lagi secara tajam, kecepatannya juga tidak stabil, naik turun. Itu menunjukkan bahwa pesawat mengalami kesulitan dalam kendali. Bahwa kemudian pesawat itu sempat sebelum jatuh itu sempat membuat manuver angka 8, dugaan saya itu adalah mempersiapkan pesawat untuk masuk pada ketinggian dan arah yang tepat untuk mendarat di bandara di bandara Aktau ya. Tapi rupa-rupanya attitude atau posisi pesawat itu terlalu menukik. Mungkin pilot juga sudah kesulitan untuk mengangkatnya kembali, sehingga tidak mendarat dengan baik, tapi crash. Dan tapi itu sudah luar biasa, pilot masih mampu mengendalikan pesawat tersebut mendarat darurat walaupun crash dengan kecepatan yang cukup rendah sebenarnya, sehingga ada korban yang selamat. Itu benar-benar saya terpukau, itu adalah suatu mukjizat, tapi juga tidak lepas dari upaya pilotnya untuk menyelamatkan penumpang-penumpang dan yang ada dalam penerbangan tersebut, dan juga ini menunjukkan konstruksi pesawat tersebut yang cukup aman, sehingga ketika terjadi kecelakaan crash pada kondisi seperti itu tetap ada penumpang yang selamat. Nah, dari kondisi posisi pesawat sudah terbang rendah, tapi di sisi lainnya kondisi pesawat masih baik begitu, Anda menangkap bahwa kejadian ini imbasnya karena kendala cuaca kah, atau ada faktor lain di sini, Pak? Karena terakhir juga ada yang menyampaikan, ini dugaannya karena ada misi Rusia juga yang membuat akhirnya pesawat mengalami hal seperti itu. Ya, yang pertama pesawat tersebut tujuan penerbangannya bukan ke Aktau ya, tapi ke Grozny. Tapi karena di Grozny ada masalah cuaca, maka pesawat tersebut divert. Nah, ketika divert inilah kemudian mengalami kecelakaan tersebut. Dari video yang beredar memang terlihat banyak lubang pada tubuh pesawat, terutama pada ekor pesawat. Dan lubangnya itu bukan lubang peluru ya, tapi lubang tajam-tajam, bentuknya tidak seragam. Memang itu diduga adalah disebabkan oleh serpihan rudal peluru kendali misil yang didesain untuk meledak sebelum menghantam sasaran. Jadi memang bukan untuk meledakkan, tapi ledakan itu kemudian serpihannya yang menghantam pesawat tersebut. Nah, lubang-lubang itulah yang kemudian menyebabkan sulitnya pesawat tersebut untuk dikendalikan. Oke, ini kan kita masih analisis ya Pak ya, analisis sebelum akhirnya black box yang sudah ditemukan ini ditindaklanjuti lebih lanjut. Sejauh mana kemungkinannya untuk bisa mendalami lagi perkara ini lewat black box yang sudah ditemukan itu? Jelas, ketika black box ini sudah ditemukan, data penerbangan termasuk parameter kendali, parameter mesin pada pesawat tersebut, semuanya bisa dibaca. Kemudian juga suara-suara yang terdengar dari kokpit, ya itu semuanya bisa dibaca. Itu akan secara akurat dapat dianalisis apa yang terjadi pada pesawat tersebut. Apakah pesawat tersebut mengalami gangguan teknis secara normal, atau ada unsur-unsur eksternal yang menyebabkan terjadinya masalah teknis pada pesawat tersebut. Demikian, Mas. Oke, tapi kalau melihat dari area penerbangan dari pesawat ini terbilang berbahaya kah, Pak? Sebetulnya tidak terlalu berbahaya ya, karena ini kan lokasinya ini Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, itu
lumayan jauh dari perbatasan Ukraina dan Rusia yang sedang berperang. Ini juga jaraknya paling tidak ratusan kilometer, tapi kita tidak tahu eskalasinya seperti apa, sistem pertahanan kedua belah pihak Ukraina maupun Rusia seperti apa, dan kita juga tahu Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia ini sebetulnya tidak terlibat konflik ya. Jadi ya kalaupun itu terjadi karena ledakan rudal, itu juga harus diselidiki rudal dari mana, belum tentu juga dari Rusia, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita belum tahu saat ini. Demikian. Oke, tapi kalau melihat Azerbaijan Airlines, kalau Anda analisis ini track recordnya bagaimana dari segi maskapai, performa, dan layanannya? Sejauh apa Anda menangkap Azerbaijan ini melakukan pelayanannya kepada penumpang? Ya, Azerbaijan Airlines cukup bagus. Sejauh ini tidak ada masalah yang menonjol ya. Safety recordnya cukup bagus. Dari teman-teman saya yang pernah naik juga, pelayanan cukup bagus. Saya juga mempelajari jenis pesawat yang dipakai, Embraer E190AR, ini juga pesawat yang cukup populer di dunia ini. E190 ini ada 568 unit. Sejak tahun 2010 berarti sudah berapa? 14 tahun. 14 tahun ya. Ya, itu kecelakaan yang dengan fatalitas ada korban jiwa itu hanya 1, 2, 3 kali. Yang kemarin itu yang keempat kali. Jadi pada tahun 2012 itu ada Tianjin Airlines, itu akibat upaya pembajakan, jadi bukan masalah ya. Tahun 2010 Henan Airlines itu kelihatannya lebih pada ke masalah pilot yang tidak mengikuti prosedur pendaratan pada low visibility, jarak pandang terbatas. Kemudian pada November 2013 itu ada LAM Mozambique Airlines, itu jatuh di Namibia. Ini juga diduga ada masalah dengan penerbangnya, karena salah satu penerbangnya keluar dari kokpit menuju toilet. Setelah itu pesawat tidak bisa dikendalikan. Jadi selama ini 3 kecelakaan yang terjadi, tidak ada indikasi itu masalah dari pesawatnya. Demikian. Sedikit banyaknya ini jadi pelajaran buat kita semua. Pak Alvin, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan analisisnya bersama kami.